Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 010. Jacob dan Kari duduk berdampingan di kursi rotan putih, menghadap laut yang memantulkan cahaya sore keemasan. Saat aku terbangun 2 hari yang lalu. Jawab Kari akhirnya. Sepertinya jatuh dari tangga membawa berkah untukku, karena aku jadi ingat semuanya. Tentang kamu, Noah, dan kenangan kita. Gumam Kari. Jacob masih tidak percaya pada apa yang dia dengar, rasanya seperti mimpi. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan. Sungguh, dia sangat berharap sang istri mengingat semuanya, bahkan ia terus berdoa agar Tuhan mengabulkan permintaan tersebut. Dan sekarang, semua dikabulkan. Jacob menatap Kari penuh haru. Nanti kalau aku hilang ingatan lagi, kau benturkan saja kepalaku. Senyuman di wajah Jacob seketika menghilang. Jangan bicara seperti itu, aku tidak suka. Katanya. Kari terdiam. 1. Aku tidak ingin terjadi kau kehilangan ingatanmu lagi, dan kalau sampai hal seperti itu terjadi lagi, aku tidak akan pernah membentur kepalamu. Aku tidak ingin kau terluka sedikit saja. Tambah Jacob. Telah meraih tangan Kari dan menautkan jari-jari mereka. Kari pun menyandarkan kepalanya di bahu Jacob sambil menatap ke laut yang tenang. Jacob memejamkan mata sejenak, menikmati kehangatan dari kepala Kari yang bersandar di bahunya. Hembusan angin laut yang lembut, suara ombak yang berirama tenang, dan aroma asin laut menciptakan suasana damai yang sangat ia rindukan. Ini adalah momen yang sudah terlalu lama ia nantikan. Momen di mana istrinya kembali mengingatnya dan tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Aku takut, gumam Jacob pelan, nyaris tak terdengar. Kari mengangkat kepala, menatap wajah suaminya dengan lembut. Takut apa? Takut kehilanganmu lagi. Aku tidak tahu apakah aku masih kuat kalau itu terjadi lagi. Dulu karena ada Noah, aku bertahan hidup. Hani Noah harapan aku hidup meski setengah jiwaku mati. Tapi kalau sampai kami kehilangan kamu lagi, aku dan Noah, pasti sulit bertahan. Kari meraih wajah Jacob dengan kedua tangannya, membelainya lembut. Hei, aku di sini. Aku ingat. Aku tahu siapa kamu, siapa aku. Dan aku ingat semua perasaan yang pernah kita bagi. Tak akan pergi kemana-mana. Aku janji. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan Noah lagi. 181. Jacob menatap dalam ke matanya, mencari kebenaran di sana, dan yang ia temukan hanyalah cinta. Hangat, tulus, dan penuh keyakinan. Jacob menarik napas dalam-dalam. Telah tidak ingin menangis, tapi matanya berkaca-kaca. Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu sampai mau gila rasanya. Aku tahu, jawab Kari, lalu mengecup pipinya singkat. Aku bisa merasakannya dan dapat melihat dalam matamu. Tenda kecil itu jadi saksi bisu cinta yang telah diuji waktu, kehilangan, dan rasa sakit. Di luar, matahari mulai turun ke ufuk barat, menciptakan gradasi warna jingga keemasan yang memesona. Jacob lalu berdiri dan menggenggam tangan Kari, mengajaknya ikut berdiri. Mau melakukan sesuatu yang menantang. Alis Kari terangkat. Apa? Jacob tersenyum nakal lalu berbisik pelan di telinga istrinya. Bercinta di dalam tenda. Kari melotot lebar. Jacob. Kita di pantai umum. Ia memukul pelan lengan Jacob. Tidak ada siapa-siapa di sini. Noah juga tidak akan mengganggu. Ada, bodyguard kita.
Kari menunjuk ke para bodyguard yang berdiri di kejauhan. Mereka jauh di sana, lagi pula kita melakukannya di dalam tenda. Tidak ada yang melihat. Kari menggigit bibirnya ragu. Tapi, hei, aku sudah tidak tahan kalau menunggu sampai rumah. Siapa suruh bikin surprise? Hal pertama yang aku inginkan adalah Jacob kembali menunduk dan berbisik di telinga Kari. Bercinta denganmu saat ingatanmu pulih. Kari kembali melotot. Tapi kali ini ia membiarkan Jacob menarik tangannya masuk ke dalam tenda yang berada di dekat pantai tersebut. 182. Masih tidak percaya. Kari tertawa kecil meski pipinya memerah. La membiarkan Jacob menariknya perlahan masuk lebih dalam ke dalam tenda. Di dalam, suasananya hangat dan tenang, dengan dekorasi sederhana namun romantis. Ada lampu-lampu kecil yang tergantung di bagian atas, menyebarkan cahaya temaram. Aroma kayu manis dan lavender menguar dari lilin aromaterapi yang diletakkan di sudut ruangan, menambah keintiman suasana. Jacob menutup pintu tenda dengan satu tangan, sementara tangan satunya tetap menggenggam tangan Kari erat-erat. La menatap wajah istrinya dengan sorot penuh kerinduan yang sudah tak tertahan. Aku masih tidak percaya ini nyata, bisiknya, suara Jacob nyaris serak. Aku takut terbangun dan ini semua cuma mimpi. Kari tersenyum lembut, lalu mengangkat kedua tangannya, memegang wajah Jacob. Ini bukan mimpi, dan kalaupun ini mimpi, aku harap kita tidak pernah bangun. Jacob menunduk, menyatukan kening mereka. Aku mencintaimu, Sia. Selalu. Aku juga mencintaimu, lebih dari kata-kata yang bisa aku ucapkan. Jawab Kari. Jacob perlahan menarik tubuh istrinya dalam pelukan. La memeluk erat, seolah ingin memastikan bahwa Kari benar-benar ada di hadapannya, nyata, hangat, dan utuh. Dan untuk sesaat, mereka hanya berdiri dalam diam, menikmati detak jantung satu sama lain. Kemudian, dengan gerakan lembut namun penuh hasrat, Jacob mengecup kening Kari, turun ke pelipis, lalu ke pipi, sebelum akhirnya menemukan bibirnya. Ciumannya dalam, penuh emosi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kari membalas dengan sana intensnya. Jemarinya mengusap tengkuk Jacob, meresapi setiap sentuhan. Tangan Jacob menyentuh punggung Kari, meremasnya lembut, membawa tubuh mereka semakin dekat. Tak ada jarak. Tak ada jeda. Hanya ada mereka. Dua hati yang sempat terpisah oleh nasib kini bersatu lagi dalam cinta yang utuh dan penuh penerimaan. Pakaian perlahan-lahan lepas, digantikan oleh sentuhan kulit ke kulit yang membuat napas keduanya semakin berat. Jacob mengangkat Kari dengan mudah, meletakkannya di atas matras empuk yang dihiasi kain putih dan kelopak bunga kering. Matanya terus menatap wajah wanita yang ia cintai, tak ingin melewatkan satu detik pun. Kamu masih secantik dulu. Bahkan lebih cantik dari yang aku ingat, gumam Jacob, mencium pundak Kari. Kari mengerucutkan bibir, tertawa pelan. Kamu baru sadar sekarang. Jacob tertawa kecil, lalu menunduk kembali mencium leher Kari. Aku sadar dari dulu, tapi sekarang aku ingin membuktikan, seberapa besar aku merindukanmu. Apa yang terjadi setelah itu bukan hanya tentang hasrat. Bukan tentang pelampiasan atau nafsu yang menggebu. 183. Tapi tentang keintiman dua jiwa yang saling menemukan kembali. Tentang pelukan yang bermakna, ciuman yang menghapus luka, dan setiap desahan yang membawa pesan. Aku di sini. Aku pulang. Mereka bercinta dengan tenang namun penuh gairah. Gerakan mereka seirama, seperti ombak laut di luar sana. Kadang lembut, kadang menggebu, tapi tak pernah kehilangan makna.
Ketika semuanya usai, Jacob menarik selimut menutupi tubuh mereka. Kari bersandar di dadanya, napasnya masih berat, tapi senyumnya tidak pernah pudar. Jacob membelai rambutnya perlahan. Aku nggak akan pernah cukup hanya satu kali. Setidaknya kita harus main 5 ronde. Kari mencubit pinggang suaminya. Jangan serakah. Aku juga capek, tahu. Jacob terkekeh, mencium ubun-ubunnya. Aku tidak serakah. Aku cuma terlalu mencintaimu. Kari menatap mata Jacob. Aku senang bisa mengingatmu lagi. Tapi yang paling aku syukuri adalah perasaan ini tetap ada. Bahkan ketika aku lupa semuanya, hatiku tetap tahu siapa kamu. Jacob menatap istrinya dalam-dalam. Kamu tahu, hal itu yang membuatku bertahan. Meski kamu lupa, kamu selalu menatapku dengan cara yang sama. Tatapan yang membuatku percaya, cinta kita tidak hilang. Cuma tertidur sebentar. Mereka berdua tertawa pelan. Di luar, matahari benar-benar tenggelam, menyisakan cahaya lembut di langit yang perlahan berubah gelap. Suara ombak dan burung camar masih terdengar samar, tapi dunia mereka hanya berisi 2 orang. Jacob, panggil Kari pelan. Aku ingin kita buat kenangan baru. Bukan hanya untuk menggantikan yang hilang, tapi untuk menambah yang sudah ada. Supaya kalau aku lupa lagi, aku punya alasan lebih banyak untuk kembali. Jacob menatap wajah wanita itu dengan mata berkaca. Lalu mengecup bibirnya lembut. Kita akan mulai dari sekarang. Dan malam itu, dalam tenda kecil di pinggir pantai, mereka memulai segalanya dari awal. Bukan karena mereka melupakan yang lama, tapi karena cinta mereka layak mendapatkan cerita baru yang lebih indah. 184. Kari hamil. Hari berlalu dengan cepat. Apa yang telah terjadi pada Kari telah diketahui semua orang. Kejahatan keluarga Rafael terhadap Kari dan keluarga Jacob, belum keterlibatan keluarga Chin yang memanfaatkan situasi Kari membuat semua orang bersimpati pada wanita itu. Kari tidak perlu takut lagi menghadapi semua orang. Tidak perlu sembunyi lagi. Kini, dia hidup bahagia bersama Jacob dan putra mereka Noah. Keluarga kecil itu sangat bahagia karena akhirnya, setelah semua yang terjadi mereka dipertemukan kembali. Takdir membawa Kari kembali kepada suami dan anaknya. Hari ini ketiganya berkemah di pegunungan. Hanya mereka bertiga. Suasana pegunungan pagi itu begitu tenang. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan pinus yang menjulang tinggi, menyelimuti bumi dengan kesejukan yang damai. Tenda berwarna coklat tua berdiri di antara rerumputan, dan di depannya, duduklah Jacob sambil menyeduh kopi di atas kompor portable kecil. Aroma kopi bercampur dengan udara segar pegunungan membuat pagi itu terasa sempurna. Tak lama kemudian, suara tawa kecil terdengar dari dalam tenda. Noah bangun, gumam Jacob sambil tersenyum kecil. Tak berapa lama, kepala kecil Noah muncul dari balik pintu tenda, rambutnya yang acak-acakan dan wajahnya yang masih mengantuk membuat Jacob tertawa pelan. Daddy. Noah menguap lebar. Kopi buat Noah mana? Jacob pura-pura kaget. Loh, anak umur 6 tahun gak boleh minum kopi, tuan kecil. Nanti deg-degan, loh. Noah cemberut. Tapi baunya enak. Gantinya susu coklat, setuju. Noah akhirnya mengangguk dan duduk di samping dadinya, bersandar pada tubuh hangat Jacob sambil memeluk boneka kecilnya. Jacob mengusap kepala anak itu dengan lembut, menandangi sekeliling. Ada ketenangan yang tak tergantikan setiap kali ia melihat putranya, terutama ketika ia tahu anak itu bisa tersenyum lepas lagi setelah sekian lama terpisah dari mominya. Lalu dari dalam tenda, muncullah Kari. Rambutnya dikepang 2,
wajahnya segar meskipun tanpa riasan. Lah hanya mengenakan kaos longgar dan celana trekking, tapi di mata Jacob, wanita itu tetap cantik. Wanita yang dulu pernah hilang dari hidupnya, kini ada di hadapannya setiap hari. Lah tidak akan melepaskannya lagi. Kalian berdua sudah bangun lebih dulu, ujar Kari sambil membawa termos kecil berisi susu. Noah nyari kopi, kata Jacob sambil tersenyum menggoda. 185. Anak siapa sih ini? Seleranya udah kayak orang dewasa, balas Kari sambil duduk di samping mereka dan menuangkan susu ke dalam gelas kecil untuk Noah. Mereka bertiga duduk berdampingan, menikmati pagi. Tak ada suara lain selain burung-burung dan desir angin yang membelai daun-daun. Rasanya seperti dunia hanya milik mereka bertiga. Tenang. Aman. Kamu bahagia? Jacob akhirnya bertanya pelan pada Kari. Wanita itu mengangguk pelan, memandang ke arah lembah hijau di depan mereka. Lebih dari bahagia, sayang. Aku nggak tahu harus bersyukur sebanyak apa. Bisa ketemu kalian lagi. Bisa tidur dan bangun tanpa rasa takut lagi. Tuh seperti mimpi. Jacob menggenggam tangan Kari, erat. Semua itu sudah berlalu. Kamu nggak sendirian lagi. Kari menatap mata Jacob, ada ketulusan yang membuat hatinya semakin tenang. Dalam dekapan keluarganya, ia merasa utuh. Luka di masa lalu memang belum sepenuhnya sembuh, tapi waktu akan menyembuhkan. Yang terpenting, ia tidak lagi menanggung semua itu sendiri. Setelah sarapan, mereka berjalan-jalan ke hutan kecil tak jauh dari perkemahan. Noah melompat-lompat kegirangan melihat jejak rusa dan burung-burung kecil beterbangan. Jacob memotret mereka, ingin mengabadikan semua momen berharga itu. Kari tertawa ketika Noah hampir jatuh karena mengejar kupu-kupu, lalu membopong anak itu sambil menciumi pipinya. Dia mirip kamu waktu kecil, kata Jacob sambil menunjukkan foto hasil jepretannya. Yakin? Dia bandelnya kebangetan, loh. Tapi sangat lucu. Jacob tertawa. Makanya aku yakin. Kamu dulu juga suka bikin papa kamu kewalahan. Kari pura-pura mencubit lengan Jacob, dan mereka pun tertawa bersama. Siang menjelang. Mereka kembali ke tenda dan membentangkan tikar piknik. Kari menyiapkan bekal yang sudah mereka bawa. Nasi kepal, telur rebus, salad sayur, dan buah-buahan segar. Di tengah hutan, makanan sederhana pun terasa seperti jamuan istimewa. Noah, kamu senang gak liburan di sini? Tanya Kari sambil membantu anak itu mengupas telur. Noah mengangguk semangat. Seneng banget. Kita bisa kemah terus nggak, Dedi? Jacob menjawab. Kalau Mommy setuju, kita bisa bikin ini jadi tradisi setiap tahun. Kari menoleh, tersenyum. 186. Aku setuju. Tapi tahun depan kita mungkin berkemahnya jadi berempat. Hening. Noah yang bingung, dan Jacob yang sepertinya langsung menyadari sesuatu. Sayang, kamu. Kari tersenyum lagi dan mengangguk. Noah bakal punya adik. Detik itu juga Jacob langsung menggendong istrinya tinggi-tinggi. Noah pun tertawa tenang. Noah bakal punya adik, yayai. Noah punya adik. Bocah itu berlari memutar-mutari Mommy dan dadinya. Jacob memeluk Kari erat, matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Ini hadiah terindah, bisiknya. Kari membalas pelukannya dengan lembut. Kita mulai lembaran baru, ya. Kali ini tanpa luka. Noah terus berputar, menari-nari di tengah padang rumput sambil berseru kegirangan. Noah jadi kakak. Noah jadi kakak. Angin lembut meniup rambut mereka.
Di bawah langit biru yang cerah, keluarga kecil itu saling berpelukan. Masa lalu yang kelam seolah tertinggal jauh di belakang. Hari itu, di tengah alam yang damai, mereka membangun kenangan baru, kenangan yang akan menjadi fondasi kebahagiaan keluarga mereka selamanya. Jacob mengecup kening Kari. Aku janji akan menjagamu. Menjaga kita. Kari tersenyum. Aku percaya.